Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan tentang tutorial praktek kolaborasi bahasa Indonesia, prakarya, dan IPS atau disingkat dengan Indo Praksos. Yang pertama, penilaian untuk bahasa Indonesia. Rubrik penilaian teks prosedur dinamakan rubrik teks prosedur. Tentunya kalian sudah diterangkan oleh Ibu Guru Budiah atau Bu Agnes atau Bu Tutut. Nah, pada penilaian praktek kali ini, penilaian teks prosedur meliputi aspek kesesuaian isi dengan tema dengan skor 10 sampai 15. Ada di sini. Saya tampilkan di sini. Nah, berikutnya penggunaan bahasa. Skornya 20 sampai 25. Lalu yang ketiga, sistematika. Sistematika terdiri dari A. Judul, skornya 10 sampai 15. B. Tujuan, skor 10 sampai 15. C. Alat dan bahan, skor 10 sampai 15. Dan D adalah penutup, skornya 10 sampai 15. Yang kedua, penilaian rubrik praktek prakarya. Nah, yang pertama adalah proses pembuatan. Penilaian berikutnya adalah produk jadi, yaitu terdiri dari kemasan atau penyajian, kemudian kreativitas produk. Yang terakhir dari prakarya adalah sikap, yang terdiri dari kebersihan, kemudian kelengkapan alat, kemudian teknik pemasaran. Rubrik penilaian IPS itu terdiri dari nama makanan. Nah, nama makanan ini semakin unik, mungkin akan semakin tinggi nilainya. Kemudian penyajian. Yang ketiga adalah perencanaan proses penjualan. Demikian penilaian untuk Indo Praksos kali ini. Oke, berikutnya kita akan masuk pada materi pokok, yaitu bagaimana kita membuat satu olahan terdiri dari atau bahan pokok telur. Saya akan memberikan nama makanan ini karena nama makanan juga menjadi penilaian. Semakin unik akan semakin bagus, maka namanya akan saya beri nama TCLA. TCLA, telur crispy lidah api. Wow, telur crispy lidah api. Mari kita ikuti. Baik, di sini sudah saya sediakan. Yang pertama adalah bahannya. Bahan utama praktek kali ini adalah telur. Ini adalah telur ayam. Bahan utama harus ada unsur telur. Kemudian minyak goreng, minyak goreng secukupnya. Kemudian ini ada lombok. Ini yang menyebabkan nama menjadi telur crispy lidah api. Kemudian berikutnya adalah tepung bumbu, sajiku. Berikutnya sedikit garam dan air. Oke, berikutnya alat yang akan kita gunakan. Alat yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah ini adalah
kompor. Kebetulan saya menggunakan kompor gunung ya, kompor portable beserta gasnya. Ini tidak harus pakai kompor ini, gunakan kompor yang ada di rumah. Karena ini adalah tutorial, maka saya menggunakan yang praktis seperti ini. Oke, ini kompor pertama. Yang kedua, alat untuk penggorengannya. Ini ada wajan teflon, kemudian ada saringan, kemudian ada namanya apa ya dalam bahasa Indonesia, yang saya tahu ini sotelo ya, sotelo. Kemudian berikutnya kita membutuhkan beberapa mangkok, ada 1, 2, 3, kemudian 2 piring ya, 2 piring, kemudian ada sendok dan garpu, ada pisau, kemudian ada kemasan yang ini nanti buat kemasan hasil kita yang nanti akan kita posting untuk pemasaran, penilaian pemasaran. Berikutnya ada staples, yang terakhir talenan. Ya, buat apa? Ya buat memotong-motong lombok dan hasilnya nanti. Oke, langkah selanjutnya. Baik, setelah alat dan bahan sudah kita siapkan semua, kita masuk pada proses pengolahannya. Yang pertama, kita akan mengaduk telur dalam satu wadah mangkok yang sudah kita siapkan. Jangan lupa untuk kulit ditempatkan pada tempat sampah yang sudah disediakan, karena kebersihan masuk dalam penilaian. Yang kedua, tuangkan garam yang sudah disediakan secukupnya, setengah sendok teh atau secukupnya sesuai dengan yang kalian olah. Berikutnya bumbunya, ini yang membuat lidah apinya, kita masukkan, kita campurkan, kemudian kita aduk sampai rata. Sampai merata berapa saat. Setelah sekiranya sudah mencampur, langkah berikutnya, setelah panas kita tuangkan, melingkar. Ya, melingkar seperti ini, sambil kita goyang-goyangkan seperti ini sehingga merata. Oke, kita tunggu berapa saat. Baik, hasilnya seperti ini. Setelah selesai telurnya digoreng, kemudian akan kita potong-potong menjadi kecil-kecil. Ya, akan kita potong menjadi kecil-kecil. Kita potong seperti ini, kemudian menjadi kecil-kecil. Setelah kita potong-potong jadi kecil-kecil. Kita potong jadi kecil-kecil karena ini nanti akan kita olah lagi. Oke, kelihatannya sudah selesai. Kira-kira hasilnya seperti ini. Coba mendekat lagi, ya, potong kecil-kecil seperti ini, ya. Nah, nanti akan kita olah lagi. Baik,
Langkah berikutnya kita akan membuat crispy-nya dari tepung bumbu. Kita bagi dua mangkok, yang nanti yang satu dibiarkan kering, kemudian yang satu dibuat basah. Ya, kita tuangkan sedikit air sambil diaduk-aduk. Ya, difokuskan ke gambarnya sini. Ya, tuangkan sedikit-sedikit, kita aduk-aduk. Baik, setelah cukup, kemudian oh ya, kita bersihkan dulu tempatnya. Kita bersihkan dulu tempatnya. Kita bersihkan tempatnya biar tidak lecek. Baik, berikutnya kita masukkan hasil potongan-potongan telur tadi ke dalam adonan yang sudah cair tadi, ya, seperti ini. Dan nanti dicepat seperti ini. Kalau sudah tiriskan, masukkan ke tepung yang kering. Ya, masukkan tepung yang kering. Kalau sudah, kemudian siapkan di tempat yang sudah kita siapkan. Ini nanti akan kita goreng, ya. Berikutnya kita tiriskan, masukkan lagi secukupnya. Kita siapkan di sini. Berikutnya begitu seterusnya sampai pada potongan telur yang terakhir. Oke, setelah semuanya sudah kita bumbui, kita masukkan yang terakhir. Kita bumbui, kita campur-campur. Seperti ini, sehingga tertutup dengan tepungnya. Kita pisahkan seperti ini seperti tadi. Ini masih ada. Ini bonus untuk yang masak, dimakan nggak apa-apa. Bonus untuk yang masak, dimakan nggak apa-apa. Wow. Oke. Kalau sudah selesai, dimasak sudah siap pakai. Telurnya kita ambil dulu, karena sudah tidak pakai. Atau ambil lagi. Masukkan telurnya. Ini kita ambil. Kemudian jangan telurnya. Kita masukkan. Nah, kalau ini tidak sudah gunakan dalam telur, masukkannya. Oke, kelihatannya semua sudah siap untuk diangkat. Angkat satu. Telur crispy 3 api. Nomor tangan. Siapkan atau taruhkan pada tempat. Nah, setelah ini kita menyiapkan kemasannya, ya, kemasan. Langkah terakhir menyiapkan kemasannya. Tapi sebelumnya, ini karena kompornya kotak belum, maka akan saya sediakan biar tidak ada air panas. Ya, kita sediakan yang sisa-sisa masakan tadi yang belum sempat kita goreng, kita sediakan dulu. Oke, nah seperti ini.
kita sudah menyiapkan, saya sudah menyiapkan tempat seperti ini ya. Namanya apa saya? Plastik kemasan ya, plastik kemasan ya, mika kemasan seperti ini ya. Alangkah lebih baiknya kalau kalian juga sudah menyiapkan satu stempel atau satu stiker yang ditempelkan di atasnya nanti ya, diberi nama produk kalian masing-masing. Itu hanya contoh. Kebetulan ini saya beri nama telur crispy lidah api ya. Oke, kalau sudah kita siapkan atau kita masukkan pada tempatnya, kita susun sedemikian rupa. Telur crispy lidah api siap dipasarkan. Seperti ini hasilnya. Ya. Baik, kalau sudah dalam kemasan seperti ini, maka ini bisa kalian beri harga, misalkan semacam ini diberi harga 3.000 sampai 5.000 ya, atau 3.000 katakan demikian. Dua telur bisa menghasilkan sekitar ada 5 staples ya, 5 bungkus ya, 5 bungkus. Jadi nanti bisa kalian perhitungkan untung ruginya, atau misalkan kalau terlalu istilahnya terlalu penuh, isinya bisa dikurangi lagi. Begitu ya. Demikian untuk tutorial Indo Praksos, praktek bahasa Indonesia, prakarya dan IPS. Semoga kalian tetap semangat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.